Allahu Akbar, sedikit. Biasanya dia turun begitu saja tanpa ada sebab kenapa ayat itu diturunkan. Kecuali beberapa ayat, di antaranya ayat 73 dari surat Al-Isra yang dikatakan oleh para ahli ada sebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Hadirin hadirat peserta halaqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kita cintai ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kudrah dan inayahnya kita masih sehat walafiat, kita dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah baik di Masjid Raya Baitur Rahman atau di masjid-masjid yang lain, juga di menasah-menasah dan musalla-musalla yang ada di Aceh ini. Mudah-mudahan salat maghrib berjamaah yang telah kita laksanakan itu mendapat pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal saleh kita terus bertambah insya-Allah. Selawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi' tabi'in, para ulama cendekia muslim dari dulu hingga sekarang ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita masih berada di bulan Agustus 2024. Kita sudah mengatakan di bulan Agustus itu ada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah berumur 79 tahun, dan juga ada Hari Damai Aceh yang membuat kita leluasa bergerak. Kita bisa mengingat kembali di saat terjadinya konflik, kita jam 6 harus segera pulang ke rumah. Kalau tidak, orang rumah akan telpon kita supaya segera pulang. Tapi kalau sekarang maghrib kita berangkat,
besok pagi kita pulang itu masih aman dan tenteram. Inilah nikmat Allah yang diberikan kepada rakyat Aceh yang perlu kita syukuri, dan cara kita mensyukuri nikmat Allah adalah dengan memperbanyak amal salih dan mengurangi terus menerus perbuatan-perbuatan yang mungkar. Itu salah satu cara kita bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sambil kita duduk beriktikaf, sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, tidak salah kiranya kalau kita membacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim dan kita pahami sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Kalau ada hal yang belum mampu kita memahaminya, mari kita bertanya kepada mereka yang lebih ahli dari kita. Upaya memahami Al-Quran bukan hal yang mudah. Kita melaksanakannya sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam ini kita membacakan ayat 73 dari surat Al-Isra yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilayka litaftari 'alaina ghayrahu wa idzan lattakhadhuka khalila. Seandainya kamu hampir saja menukar apa yang ada pada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kamu mengada-adakan sesuatu yang lain, kalau itu kamu kerjakan, mereka akan menjadikanmu sebagai seorang teman yang setia. Hadirin hadirat yang berbahagia, baru dapat kita memahami pengertian surat ini bila kita mengerti sebab nuzul, kenapa ayat ini turun. Hadirin berbahagia, ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang 6.000 lebih yang ada sebab nuzul sedikit. Biasanya dia turun begitu saja tanpa ada sebab kenapa ayat itu diturunkan, kecuali beberapa ayat. Di antaranya ayat 73 dari surat Al-Isra yang dikatakan oleh para ahli ada sebab nuzulnya. Ada kejadian yang mendahului sehingga ayat itu diturunkan oleh Jibril, disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian itu adalah qala Ibnu Abbas fi riwayati Atha. Ibnu Abbas berkata sesuai dengan riwayat dari Atha, nazalat hadhil ayatu fi wafdi Thaqif. Ayat ini turun karena datang rombongan dari Thaqif. Thaqif itu dekat Taif. Orang yang pergi umrah
itu kalau ada visa dapat pergi ke Taif. Tapi waktu dulu orang-orang pergi ke Mekah, tapi dia hanya mendapat visa umrah, dia tidak boleh pergi ke Taif karena visanya hanya visa umrah. Sekarang visanya sudah diperlebar lagi, kata mereka yang pergi. Kita tidak pergi. Kita dengar mereka dapat pergi ke Taif, satu tempat yang penuh dengan pepohonan. Jadi delegasi dari Saqif atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dalam situasi kafir. Mereka bukan sahabat Nabi, mereka orang kafir dari Saqif, datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'aluhu, bertanya kepada atau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, wa qalu matti'na billati sanatan, berikanlah kesempatan kami menyembah Lata, Uzza, Manata dan berhala-berhala itu. Beri kesempatan. Jangan kamu katakan hanya menyembah Allah yang esa. Tidak. Kami ingin juga menyembah Lata, Uzza, Manata dan macam-macam yang lain. Uharrim wadiyana kama harramta Makkah. Berilah status tanah haram kepada tempat kami sebagaimana kamu memberikan status tanah haram kepada Mekah. Kalau kita pergi ke Mekah, mereka yang pergi haji, pergi umrah, itu di tanah haram kita tidak boleh memetik bunga yang ada di situ. Tidak boleh kita membunuh binatang yang ada di situ. Itu beda tanah haram dengan tanah biasa seperti kita di Aceh. Kita bisa memetik sekuntum bunga di Aceh, walaupun orang yang punya bunga itu marah, maka gaduh harga bunga belum. Tapi kita boleh kita memetik. Lebih-lebih kalau kita memetik yang ada di pagar. Di pagar itu kita petik satu misalnya, itu boleh. Tapi kalau di tanah haram tidak boleh. Itulah beda tanah haram dengan tanah kita sekarang. Haramta Makkah wa syajaraha wa tayyaraha wa wahsyaha. Semua binatang yang ada, baik binatang yang hidup atau bunga yang ada, itu jangan disentuh, jangan dimatikan. Fa'aba dzalika Rasulullah. Rasulullah tidak mau. Karena halal haram itu bukan di tangan Rasulullah. Halal dan haram itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu diminta, misalnya diminta pada Rasulullah, buatlah salat Isya itu, salat Maghrib itu 2 rakaat saja. Rasulullah tidak boleh, kecuali ada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata mereka? Wa qalu, mereka berkata, inna nuhibbu an ta'rifa al-arabu fadlana alaihim. Jadi kalau tempat kami diberi status sebagai tanah haram, maka orang Arab akan menganggap kami orang hebat. Begitu kira-kira. Jadi mereka ingin hebat dengan meminta status tanah mereka itu tanah haram seperti tanah haramnya di kota Mekah. Begitu. Dia minta berkali-kali. Hampir-hampir Nabi tergoda dengan permintaan itu. Rupanya Nabi ingin sekali orang ini masuk agama Islam. Semua manusia masuk agama Islam. Itulah keinginan Nabi.
Jadi kalau ada orang yang begini, apa juga? Ya betul, hampir. Tapi Rasulullah tidak melaksanakannya, tidak menerima permintaan mereka. Litaftari alaina ghairahu, untuk mengada-ngadakan apa perintah Allah. Tidak mungkin. Rasulullah itu maksum, tidak pernah berbuat dosa. Jadi sebab turun ayat ini karena ada rayuan dari delegasi Saqif menggoda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu dituduh penyihir. Di waktu yang lain dituduh kena sihir. Jadi tuduhan itu bertolak belakang. Sekali tukang sihir, sekali orang sudah kena sihir. Begitulah kan. Ini datang yang lain lagi merayu. Buatlah status tanah kami seperti status tanah haram. Itu permintaan mereka. Wa idzan, kalau kamu ikut permintaan mereka, lattakhadhuka khalila, mereka akan menjadikanmu itu sebagai teman yang setia. Rasulullah tidak perlu menjadi teman setia orang kafir. Dia ingin melaksanakan tugas kenabian yang dibebankan atas pundaknya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada sebab lain. Jadi ulama lain mengatakan ada sebab yang lain lagi. Waruya anna Quraisyan, diriwayatkan bahwa orang Quraisy qalu lahu, berkata kepada baginda Rasulullah SAW, ij'al ayata rahmatin ayata azabin, jadikanlah ayat yang penuh rahmat itu, memberitahukan rahmat kepada kita, ditukar dengan ayat yang memberikan tahu kita tentang azab. Jadi Rasulullah bisa menukar-nukar? Tidak. Rasulullah tidak pernah menukar satu huruf pun dari ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Wa ayata azabin ayata rahmah, ayat yang menceritakan tentang azab diganti dengan ayat yang menceritakan tentang rahmat. Tidak. Ayat yang menceritakan tentang azab tetap termaktub dalam Al-Quran. Ayat yang menceritakan tentang rahmat tetap termaktub dalam Al-Quran sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sebab lain. Rasulullah satu hari tawaf di Hajarul Aswad, tawaf di Ka'bah. Annahu alaihi salam kana yastalimul hajar, dia mengangkat tangan, menerima, menghormati Hajarul Aswad. Kalau kita tawaf, kalau sempat kita mencium Hajarul Aswad, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak, kita angkat tangan saja. Kalau banyak sekali orang, nah mungkin kita mendekati, ditolak oleh orang-orang. Dan banyak orang, termasuk orang Indonesia, yang mencari rezeki di dekat Hajarul Aswad itu. Bagaimana cari rezekinya? Kalau ada orang didekatkan dengan Hajarul Aswad, dengan catatan harus memberikan uang untuk dia. Itu kerja mereka. Jadi kerja mereka itu, kalau kita tidak memberikan, kita ditolak. Jangan kemari. Itulah kerja orang-orang yang kalau dilihat oleh polisi di Arab Saudi, mereka akan disuruh keluar dari Masjidil Haram. Fatamna'ahu Quraisyun, Rasulullah dilarang oleh orang Quraisy untuk mengangkat tangan menghormati Hajar Aswad. Wa yaqulun la nada'uka hatta
tastalima alihatana. Kalau kamu mengangkat tangan kepada Hajarul Aswad, juga angkat tangan kepada Tuhan kami. Ada Lata, ada Uzza, ada mereka. Jadi mereka ingin membuat Rasulullah itu orang musyrik, menyembah Allah dan menyembah benda-benda selain Allah. Itu tidak mungkin dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW. Apalagi kita yang sudah mengerti ini, kalau kita menyembah Allah, hanya sembah Allah saja. Tidak mungkin kita menyembah matahari, tidak mungkin kita menyembah bulan, tidak mungkin menyembah patung dan sebagainya. Kita menganut agama tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat yang menceritakan kepada kita seolah-olah Allah menegur Rasulnya, padahal Rasul tidak berbuat apa-apa. Ini untuk umatnya, asal umatnya itu tidak mungkin terpengaruh. Ada orang sekarang, orang Aceh, kalau disebut orang Aceh pasti orang Islam. Tapi ada berita sekarang, entah betul berita itu, ada orang Aceh yang sudah menjadi orang hebat dalam agama yang lain. Saya tidak berani mengatakan agama apa. Dan dia tidak berani pulang ke Aceh. Kalau pulang ke Aceh akan diadili oleh mamaknya, oleh ayahnya, oleh keluarganya. Apa masalah don kan tukar agama. Rupanya orang tukar agama itu kadang-kadang karena dia tidak ada uang. Dia udip dengan agama Islam, tapi bu bengoh-goh na dong. Datanglah pemeluk agama lain, nyopat na peng cok aju tu juta. Peng kan bunya kan 30 ribu, 15 ribu, 20 ribu, cok tu juta. Sekali, dua kali, tiga kali, akhirnya dia pindah agama. Jadi kita juga harus menjaga ekonomi orang Aceh. Jangan orang Aceh itu terpengaruh dengan sogokan-sogokan oleh orang yang bukan Muslim. Ini peringatan kepada kita bersama. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita sambung ayat 74. Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkunu ilaihim syai'an qalila. Kalau tidaklah kami melarang kamu, memperteguh hatimu ya Muhammad, boleh jadi engkau sedikit tergiur dengan rayuan mereka. Rasulullah ingin sekali orang itu masuk Islam. Jadi kalau orang ada bilang saya ini masuk Islam tapi dengan syarat ini, seolah-olah itu betul. Seolah-olah itu betul, padahal itu tidak betul. Rasulullah dalam ayat 6 surat Al-Kahfi, fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Boleh jadi engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu setelah mereka berpeluang untuk berbuat kejahatan. Illam yu'minu, jika mereka tidak beriman bihadzal hadithi asafa, dengan ayat Al-Quran, kerana engkau asif. Asif itu adalah perasaan tidak senang. Jadi Nabi Muhammad tidak senang melihat orang yang tidak mau mendengar ayat suci Al-Quran Karim. Maka ada orang yang mau mendengar tapi tujuannya yang lain, itu namanya rayuan. Jadi kita umat Islam jangan sampai dirayu oleh orang. Ini begini caranya, kita baca ayat Al-Quran, tapi sesudah itu kita sabu-sabu, kita berzina. Yang penting Quran itu dibaca. Tidak. Kalau kamu membaca Al-Quran, kamu tidak boleh memakai sabu-sabu, minum sabu-sabu, pakai ganja, tidak boleh. Dan tidak boleh berzina, tidak boleh
mencuri, tidak boleh. Kita berbuat amal saleh dan tidak pada waktu yang sama kita berbuat perbuatan mungkar. Jadi Rasulullah ketika turun ayat ini, beliau berdoa, dan doa itu mari kita ikuti. Apa doanya? Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan serahkan kekuasaanku kepadaku saja. Kapan? Tarfata ain, sekejap mata. Jadi Allah selalu memperhatikan kita, memberi hidayah kepada kita. Selalu kita bilang, satu hari satu malam mungkin 17 kali kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, terus menerus. Hai, kita tengok jika lam tuji, kenapa lam dah ke ihdinas siratal mustaqim? Tidak, itu syaitan tetap saja menggoda kita. Jadi walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkunu ilaihim syai'an qalila. Sekiranya kami tidak memperteguh hatimu ya Muhammad, boleh jadi engkau cenderung sedikit kepada rayuan mereka tadi. Rasulullah tidak mungkin cenderung, umatnya mungkin cenderung. Maka diingatkan sekarang, kalau Rasulullah tidak cenderung, kita pengikut Rasulullah, kita tidak boleh cenderung untuk menghormati, bukan untuk mengikuti ibadah-ibadah orang non-Muslim. Begitu kira-kira. Mereka minta, pernah dalam Al-Quran mereka minta, i'ti bi Qur'anin ghairi hadha au baddilhu. Datangkan bukan Quran ini. Quran ini mulainya dengan Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, sampai qul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Coba tukar pertama taruh qul a'udzu birabbin nas, terakhir alhamdulillahirabbil alamin surah Fatihah. Jangan, tidak boleh. Au badilhu, buang Quran ini, cari Quran lain. Tidak boleh. Quran itu kalamullah, tidak boleh kita buang satu huruf pun. Misalnya ada waw, walanabluwannakum, walanablu, kita buang waw itu. Untuk apa waw? Waw itu kan huruf ini, orang bisa bahasa Arab katakan waw itu kan begini, begitu. Untuk apa di pertama sekali? Begitu. Padahal dia mau belajar, baru belajar bahasa Arab di tingkat paling rendah, belum tahu bagaimana yang sebenarnya. Jadi Rasulullah tidak pernah terpesona dengan rayuan orang-orang non-Muslim. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Ayat 15 dari surat Yunus. Ini jelas. Katakan Muhammad, kalau ada orang yang merayu kamu, katakan, jawab rayuan itu, qul, katakan, ma yakunu li an ubaddilahu, tidak mungkin saya gantikan ayat Quran dengan ayat yang lain, min tilqa'i nafsi, dari pribadi saya, tidak mungkin. Kalau Quran maksudnya dari Allah, uslubnya dari Allah, tidak mungkin diganti dengan uslub yang lain, gaya bahasa yang lain, tidak mungkin. In attabi'u illa ma yuha ilayya, saya hanya mengikuti apa saja yang diwahyukan kepadaku. Diwahyukan begini, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Dikerjakan.
tidak ditukar-tukar, tidak begini, tidak begitu. Bagaimana bunyi Al-Quran? Aqimis salat, dirikan salat. Langsung Rasulullah mendirikan salat. Nah, begitulah. Jadi in attabi'u illa ma yuha ilai, yang saya ikuti hanya yang diwahyukan kepadaku. Inni, ada alasannya lagi, inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Saya takut azab pada hari kiamat nanti, yaumin azim, hari yang besar, hari kiamat. In asaitu rabbi, kalau saya melanggar peraturan Tuhanku. Begitu. Jadi Nabi langsung menjawab. Siapa yang suruh jawab? Allah. Qul, katakan Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Di ayat yang lain, surat Yunus ayat 16, Qul, katakan ya Muhammad, lau sya'allahu ma talautuhu alaikum, kalau Allah menghendaki aku tidak akan baca Al-Quran kepadamu. Wala adrakum bihi, dan tidak memberitahukan isi kandungan Al-Quran kepadamu. Kalau Allah menghendaki demikian, aku diam saja. Aku tidak akan menafsirkan Al-Quran bagaimana tafsirannya. Aku diam saja. Faqad labithtu fikum umuran min qablihi, saya kan sudah pernah hidup bersama kamu 40 tahun. 40 tahun baru dia dilantik menjadi Rasul. Sebelumnya tidak pernah Rasulullah mengatakan Jibril datang kepadaku, Jibril membawa Al-Quran. Tidak. Begitu datang Jibril baru diberitahukan. Di mana datangnya? Di Gua Hira, ketika dia sendirian duduk di atas gunung. Bagi mereka yang pergi umrah dapat melihat bagaimana tingginya Gua Hira itu. Bukan sembarangan orang bisa naik ke situ. Lebih-lebih hanya orang hayut. Hayutnya kamarnya macam hayut. Itu tinggi dia. Rasulullah duduk di situ, tiba-tiba datang Jibril suruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir bahwa aku ini baru membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim itu di saat Allah menyuruh aku. Kalau dulu belum disuruh, sebelum aku berumur 40 tahun, tidak pernah aku bacakan apa-apa. Bahkan orang menggelar Muhammad itu orang yang dapat dipercaya, Al-Amin, orang terpercaya. Apa yang dibilang Muhammad itu betul semuanya, tidak diada-adakan. Masa tiba-tiba dia mengada-adakan sebuah Quran? Tidak mungkin. Banyak ayat lain yang menyatakan Nabi Muhammad itu maksum, terpelihara dari berbagai kesalahan, tidak pernah salah. Kalau kita umatnya dapat dikatakan pernah berbuat kesalahan, tetapi pintu taubat terus dibuka. Mari kita bertaubat, dan sesudah salat selalu imam membacakan ayat doa-doa untuk kita aminkan. Kalau kita tidak bisa membaca doa, kita aminkan doa yang dibacakan oleh para imam atau orang-orang yang berdoa, kita mengaminkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berdoa kepada Allah agar kita diampuni dosa-dosa yang telah kita kerjakan itu. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita sambung lagi. Ayat 75
dari surat Al-Isra yang berbunyi, idzan la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Kalau ini tidak terjadi, seperti anak saya hendak naik kelas, saya bilang, kalau kamu belajar, kamu naik kelas. Jadi kalau perkataan kalau itu terjadi sesudah kita tahu apa hasilnya. Hasilnya seseorang anak tidak naik kelas, kita bilang sama dia, kalau kamu belajar, kamu pasti akan naik kelas. Kalau kamu pergi belajar agama, pasti kamu dianggap orang yang diikuti oleh orang lain. Kalau tapi yang terjadi apa? Tidak diperbuat. Demikian katanya. Idzan kalau la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Kalau kamu berbuat seperti yang dilarang itu, kamu akan disiksa 2 kali, baik di dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Jadi yang ingin dikatakan bahwa kalau ulama berbuat maksiat, kalau cendekia berbuat maksiat, itu azabnya lebih berat dari azab orang biasa. Kenapa? Karena orang itu sudah tahu, tapi dia melanggar apa yang sudah dia tahu. Ini yang ingin disampaikan kepada kita dalam ayat ini. Mudah-mudahan kita ini orang biasa, belum sampai pada tingkat para ulama. Marilah kita berbuat, bertanya kepada para ulama agar kita termasuk orang-orang amilus salihat, innal ladzina amanu wa amilus salihat, berbuat yang saleh, yang baik, sehingga kita nanti akan menjadi penghuni syurga Jannatun Na'im. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا